Shalom. Dalam Mazmur 27 ayat 4-5 dapat dinyanyikan seperti ini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya, dan menikmati kuasa-Nya, dan menikmati bait-Nya, dan menikmati firman-Nya. Ya, pada minggu ini kita menghafal ayat ini. Dan setiap kali saya menghafalnya, saya terhubung dengan Tuhan yang saya tahu bahwa Dia adalah perlindungan saya. Saya mendoakan hal yang sama, meminta hal yang sama. Dari Mazmur 27 ayat 4-5 dikatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Hal yang luar biasa apabila kita mengingat bagaimana situasi yang sekarang sedang terjadi. Hanya Tuhanlah perlindungan kita. Ada batasan 1 meter, sekarang telah menjadi 1,5 meter. Dan kemudian informasi-informasi mengatakan bahwa virus ada di mana-mana. Dan itu menakutkan, mencemaskan. Tapi saya tahu, di pondok Tuhan, di kemah Tuhan, di tabernakel Tuhan, dan di bukit batu, di gunung batu Tuhan, tidak ada yang bisa masuk ke sana. Tidak ada yang bisa, virus apapun namanya, bakteri apapun namanya, tidak akan bisa. Namun satu hal yang luar biasa, itu harus kita inginkan, harus kita rindukan dengan segenap hati kita. Seperti Daud, pada waktu dia menghadapi bahaya, dia benar-benar memintanya kepada Tuhan. Kita juga, anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dimanapun dan kapanpun, satu hal yang kita minta adalah diam di rumah Tuhan, menikmati kemurahan-Nya, menikmati bait-Nya, dan menikmati segala firman-Nya yang membuat kita dapat tenang, membuat kita dapat yakin bahwa di hadirat-Nya selalu ada jalan keluar. Saya berdoa supaya jemaat Tuhan tidak luntur imannya, tidak lemah imannya, tidak gugur imannya, tetapi makin kuat, semakin berharap kepada Tuhan, semakin berserah kepada Tuhan di tengah-tengah situasi ini. Orang-orang yang teguh hatinya, yang kokoh jiwanya untuk berharap pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, Dia satu-satunya sumber pengharapan kita, sumber pemulihan, pengharapan kita. Dia memberkati kita dan meneguhkan hati kita seperti pada gunung batu. Bapak Ibu, malam ini saya ajak kita bersama-sama dengan teman-teman kita di seluruh dunia, ribuan, bahkan ratus ribuan hingga jutaan sekarang sedang bergabung. Dan nanti malam jam 7, seperti yang sudah saya bagikan di grup kita, kita bergabung bersama-sama, kita berdiri bersama-sama. Karena apa, saudara? Sejarah adalah milik pendoa. Sekali lagi, sejarah adalah milik pendoa. Mari kita ciptakan sejarah di dalam doa. Mari ambil bagian, siapkan diri. Mumpung kita stay at home, kita mandi lebih cepat, dan kita ambil bagian, kita siapkan diri kita untuk bertekun berdoa. Nanti malam dengan berbagai penduduk dunia di Indonesia dan negara-negara, bersama Ibu Susit Hating dan hamba-hamba Tuhan, nabiah-nabiah dan juga nabinya akan berkumpul dan berdoa berseru kepada nama Tuhan. Dan saya percaya Yoel 2 ayat 28-32 sedang terjadi sekarang ini. Dan satu hal yang sangat menarik buat saya adalah bahwa akan ada penuaian besar, di mana ada banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan.
Kita yang berseru kepada nama Tuhan diselamatkan. Kita yang sudah selamat semakin diyakinkan. Dan mereka yang belum selamat akan diselamatkan. Keluarga-keluarga kita, sahabat-sahabat kita, dimanapun mereka berada. Doa selalu menciptakan sejarah. Dan sejarah adalah milik pendoa. Mari saya ajak kita semua, saya dorong untuk terlibat. Untuk kita aktif berdoa, mendengarkan suara Tuhan, dan menantikan jawabannya. Sampai ketemu dalam hadiratnya saudara, dan semua kita bersiap-siap. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.